Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan belajar bab 6, yaitu tentang aritmatika sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmatika sosial. Dalam aritmatika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, dan tara. Di dalam materi ini, kalian akan diajak untuk menemukan dan memahami rumus terkait kegiatan aritmatika sosial. Diharapkan rumus tersebut tidak hanya sekedar dihafal, namun juga benar-benar dipahami. Untuk lebih mudah memahami rumus-rumus yang nanti akan kalian temui, sebaiknya kalian membuka kembali pemahaman kalian tentang aljabar yang sudah disajikan pada materi sebelumnya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami tentang aktivitas di sekitar kita yang terkait dengan aritmatika sosial. Selain itu, dengan memahami materi ini, diharapkan kalian bisa mengambil keputusan yang bijak jika suatu ketika dihadapkan pada suatu permasalahan terkait aritmatika sosial. A. Memahami keuntungan dan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual-beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya, sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Sehingga, kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Mari kita amati aktivitas jual beli berikut. 1. Pak Subur, tukang bubur ayam. Pak Subur, seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Apakah Pak Subur memperoleh keuntungan atau kerugian dari penjualan hari itu? Jawab. Pengeluaran atau modal Pak Subur adalah 1 juta. Di sini sudah dijelaskan, untuk membeli bahan pokok bubur tersebut Pak Subur menghabiskan uang 1 juta. Jadi ini adalah modal atau pengeluaran. Kemudian setelah melakukan penjualan, ternyata Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam, atau pemasukannya adalah 110 porsi dikalikan 10.000 sama dengan 1.100.000. Nah, dari penjualan tersebut maka diperoleh pengeluarannya adalah 1 juta dan pemasukannya adalah 1.100.000. Maka diperoleh keuntungan atau untung sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. 1.100.000 dikurangi 1 juta sama dengan 100.000. Jadi Pak Subur memperoleh keuntungan sebesar 100.000. Aktivitas jual beli berikut ini yang nomor 2. Pak Mulya, tukang bakso. Pak Mulya seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Mulya menghabiskan uang 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Mulya mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Mulya biasa berjualan.
Sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Apakah Pak Mulya memperoleh keuntungan atau kerugian? Jawab, pengeluarannya atau modalnya adalah 800.000. Pemasukannya adalah, karena pada hari itu hanya laku 90 porsi, berarti 90 porsi kali 8.000 sama dengan 720.000. Nah, pengeluarannya 800.000, pemasukannya 720.000, maka Pak Mulya mengalami kerugian. Nah, rugi sama dengan pengeluaran dikurangi pemasukan. 800.000 dikurangi 720.000 sama dengan 80.000. Jadi Pak Mulya memperoleh kerugian sebesar 80.000. Nah, untuk tugasnya silahkan dikerjakan.